Dari situ, orang-orang pribumi mulai bersikap a priori terhadap orang-orang Cina. Disinilah akar sentimen anti-Cina mulai muncul sebagai akibat dari eksklusivitas orang-orang Tionghoa yang dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kondisinya semakin buruk ketika inilah dalam sejarah dikenal dengan istilah masa bersiap yang menelan korban sekitar tentara Inggris mendarat di Medan, Sumatera Utara. Kedatangan Inggris memberikan harapan bagi para pemuda Tionghoa Medan untuk membentuk satu milisi. Atas bantuan Inggris, mereka membentuk milisi bersenjata. Milisi itu dinamai Pau An Tui. Anggota Pau An Tui dibekali senjata api. Hingga saat ini masih sulit untuk memastikan kapan persisnya kedatangan orang-orang Cina di Indonesia, karena banyak sekali pendapat berbeda mengenai itu. Namun yang pasti, orang-orang Cina sudah berinteraksi dengan orang-orang di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Itu dibuktikan bukan saja dengan temuan-temuan purbakala, namun juga dengan catatan-catatan sejarah yang terdokumentasikan dengan baik. Yang paling awal adalah catatan Fahian, biksu Buddha yang berkunjung di abad ketiga. Dia menulis dalam kitab Hau Eki. Kemudian yang paling terkenal adalah catatan sejarah yang ditulis oleh I Ching tentang Sriwijaya pada abad ke-7. Belum lagi jika kita bicara mengenai penemuan berbagai benda-benda kuno di Indonesia yang berasal dari dinasti-dinasti tua di Cina. Itu membuktikan adanya interaksi yang panjang antara orang-orang Cina dan orang-orang di Nusantara. Perjalanan sejarah orang-orang Tionghoa di Indonesia cukup kompleks dan merupakan fenomena unik dalam pembentukan identitas nasional di negara ini. Jika hari ini kita bisa melihat keturunan Tionghoa masuk dalam institusi-institusi negara, menjadi pegawai negeri, bahkan menjadi wali kota atau bupati. Banyak dari mereka juga aktif dalam politik di tingkat daerah maupun nasional. Itu bukanlah hal mudah, tapi merupakan sebuah proses panjang, memakan korban dan juga melelahkan. Dari sisi prosesnya, persoalan rasisme, dan bagaimana akhirnya mereka bisa diterima, namun harus melepaskan kecinaannya. Dalam video kali ini, kami akan membahas sejarah orang-orang Tionghoa Indonesia secara komprehensif, dari segregasi rasial yang dibentuk di era kolonial hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang memaksa dalam tanda kutip orang-orang Tionghoa untuk di-Indonesiakan. Dari masa Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto, dan dampaknya hari ini. Video ini akan mencoba meletakkan persoalan secara proporsional, termasuk menyingkap alasan-alasan yang mendasari berbagai peristiwa dalam isu Cina-Indonesia. Yang juga penting untuk dibahas adalah konflik kepentingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Sekedar informasi, dalam 2 kali pengusiran orang-orang Cina sempat membuat hubungan Indonesia-Tiongkok memanas. Orang-orang Cina Indonesia atau Tionghoa, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Cindo, adalah kelompok masyarakat yang menyebar di Nusantara dan hidup secara berkelompok. Mereka membangun pemukiman mereka sendiri, mempraktekkan cara hidup mereka dengan tetap mengikuti adat dan budayanya. Oleh karena ini, kadang-kadang menimbulkan prasangka dalam masyarakat yang menganggap mereka cenderung eksklusif, tertutup dan kurang berbaur. Inilah yang kemudian menjadi sumber masalah, dari rasisme hingga konflik horizontal. Persoalannya sebenarnya tidak sesederhana itu, karena jika ditarik ke belakang, ternyata ada peran penjajah Belanda yang mendasari munculnya sentimen anti-Cina di Indonesia. Sebelum kedatangan penjajah di Nusantara, orang-orang pribumi dan orang-orang Cina sudah hidup berbaur dan hampir tidak ada masalah. Kerajaan-kerajaan di Nusantara terbuka terhadap kedatangan orang-orang Cina. Mereka saling bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai. Bahkan di daerah-daerah tertentu sudah terjadi interaksi yang masif melalui perkawinan campuran antara pribumi dan orang-orang Cina sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya di Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Di sana, orang-orang keturunan Tionghoa sudah menganggap diri mereka sebagai pribumi. Belum lagi jika kita bicara bagaimana peran pedagang-pedagang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dalam banyak hal,
hubungan orang-orang di Nusantara dan orang-orang Cina berjalan sangat baik dan hampir tidak ada batas, bahkan tidak mengenal kata pribumi dan bukan pribumi. Kedatangan penjajah Belanda mengubah segalanya. Ketika penjajah Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di seluruh Indonesia, mereka melakukan metode penjajahan yang sangat kejam, memaksa para raja untuk turun tahta, menerapkan pajak yang tinggi, tanam paksa, dan pengerukan hasil bumi secara besar-besaran. Cara eksploitatif tersebut menimbulkan kemarahan dan kebencian di kalangan rakyat. Belanda sadar bahwa mereka sulit mempercayai kaum pribumi yang mereka tahu menyimpan kebencian. Karena itu, Belanda membutuhkan kelompok masyarakat di luar pribumi yang bisa mereka percayai. Orang-orang Cina kemudian dimanfaatkan. Apalagi banyak orang Cina di wilayah koloni Belanda memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keahlian-keahlian khusus dalam bidang tertentu. Hal ini membuat mereka dianggap sebagai sumber daya yang berharga, hingga akhirnya diberikan keistimewaan dan perlakuan khusus. Beberapa orang Cina diberikan kekuasaan untuk memungut pajak dan hak untuk melakukan monopoli perdagangan. Banyak dari mereka juga diangkat ke posisi administratif yang lebih tinggi. Mereka dijadikan tameng dan dimanfaatkan oleh Belanda, khususnya di sektor ekonomi, yang dalam banyak kasus justru semakin mempersulit kaum pribumi. Di titik itu, Belanda secara tidak langsung telah membentuk konstruksi sosial Cina versus pribumi. Kehidupan harmoni yang sebelum kedatangan penjajah berjalan secara natural akhirnya buyar. Dari situ, orang-orang pribumi mulai bersikap a priori terhadap orang-orang Cina. Disinilah akar sentimen anti-Cina mulai muncul sebagai akibat dari eksklusivitas orang-orang Tionghoa yang dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kondisinya semakin buruk ketika pada tahun 1854 Undang-Undang Kewarganegaraan Indische Staatsregeling diterbitkan, yang dalam pasal 163 undang-undang tersebut menempatkan orang Cina, India, dan Arab sebagai warga negara kelas 2 di atas pribumi yang hanya diposisikan sebagai warga negara kelas 3. Segregasi itu semakin memperlebar jarak antara pribumi dan orang-orang Tionghoa. Dengan kondisi itu, sikap rasis, chauvinisme muncul perlahan-lahan, berjalan secara alamiah karena suatu sebab dan akibat. Undang-undang tersebut membuat orang-orang Tionghoa memandang pribumi berada di posisi yang lebih rendah dari mereka, sementara orang pribumi menganggap orang Tionghoa sebagai kaki tangan penjajah, meskipun semua ini tidak bisa digeneralisir. Sebenarnya, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, komunitas Tionghoa terpecah dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang dikenal dengan nama Sinpo, yaitu mereka yang masih berorientasi pada nasionalisme Tiongkok, negeri leluhurnya. Yang kedua adalah kelompok Chunghwa Hui yang pro-kolonial Belanda. Dan yang ketiga adalah kelompok Partai Tionghoa Indonesia atau PTI yang sangat pro kemerdekaan Indonesia. 3 kelompok ini memiliki cara pandang berbeda terhadap Indonesia. Mereka bahkan saling bersaing karena perbedaan-perbedaan pandangan itu. PTI atau Partai Tionghoa Indonesia adalah organisasi Tionghoa yang pro-Indonesia dan sering mengadakan kampanye untuk menyadarkan kaum Tionghoa agar mendukung perjuangan Republik. Oleh karenanya, PTI banyak terlibat dalam gerakan kemerdekaan. Chunghwa Hui adalah organisasi kelompok Cindo yang pro-Belanda. Awalnya, Chunghwa Hui merupakan organisasi Cina Hindia Belanda yang bersekolah di negeri Belanda. Aktivitasnya bermula di sana. Namun setelah mereka kembali ke Hindia Belanda atau Indonesia pada tahun 1927, para mahasiswa Cina ini menjadikan Chunghwa Hui sebagai partai politik yang mengadvokasi kepentingan kaum Tionghoa di wilayah jajahan Belanda. Chunghwa Hui terkenal sebagai organisasi penampung warga Tiongkok yang tinggal di Hindia Belanda, dan mereka berjuang untuk kesetaraan antara orang-orang Cina dan orang-orang Eropa. Sementara Sinpo menyuarakan aspirasinya melalui surat kabar yang terbit tahun 1910. Surat kabar ini mendorong agar orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda untuk tetap menjaga identitas mereka dengan cara tetap menjadi orang Cina, menerima pendidikan Cina, dan tidak terlibat dalam lembaga politik lokal. Lahirnya surat kabar Sinpo dilatar belakangi rasa cinta mereka terhadap tanah leluhurnya, yaitu Tiongkok.
Meskipun surat kabar Xinpo berpandangan pro-Cina dan menyuarakan pandangan orang-orang Cina, tetapi surat kabar ini tetap menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Di era itu, banyak orang Tionghoa terlibat dalam politik, bahkan memiliki kursi di Volksraad atau Parlemen Hindia Belanda. Di level perkotaan, hubungan antara kelompok terpelajar pribumi dan para tokoh-tokoh Cindo berjalan sangat baik dan harmonis. Namun di tingkat bawah, apalagi di pedesaan, masih ada segregasi rasial buntut dari kebijakan penjajah Belanda. Ditambah lagi, adanya segregasi di sektor pendidikan, yang mana banyak peranakan Tionghoa yang memiliki keistimewaan karena kemudahan untuk mendirikan sekolah Cina yang berbahasa Mandarin. Sekolah berbahasa Mandarin pertama didirikan pada tahun 1900, dinamakan Tionghoa Huakan atau THHK. Sekolah ini tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, diinisiasi oleh para tokoh-tokoh Cindo dengan bantuan pemerintah Kuomintang yang saat itu menjadi penguasa di Tiongkok. Yang juga patut dicatat adalah penyebaran nasionalisme Tiongkok yang sangat kuat di kalangan perantau-perantau Cina di Hindia Belanda. Meskipun mereka tinggal di Nusantara, namun mereka memiliki kesetiaan yang kuat pada negeri leluhurnya. Kemudian terjadi perubahan politik di negeri Tiongkok. Partai Kuomintang yang nasionalis Cina lari ke Taiwan. Tiongkok berubah menjadi pemerintahan komunis. Hal itu juga sekaligus mengkotak-kotakan keturunan Cina ke dalam pertarungan ideologi. Banyak Cina Indonesia yang pro Kuomintang Taiwan, tapi banyak juga yang pro komunis Republik Rakyat Cina. Dua kubu ini juga memiliki pandangan berbeda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pro Taiwan lebih mendukung penjajahan Belanda, sementara yang pro Republik Rakyat Cina lebih mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, dua kubu ini tetap mempraktikkan kehidupan yang eksklusif peninggalan kolonial dengan hidup berkelompok dengan cara dan budaya mereka. Oleh karenanya, terjadi generalisasi orang-orang Cina di Indonesia yang semuanya dicurigai pro Belanda. Prasangka itu berkembang di kalangan pribumi pedesaan karena kurangnya akses informasi saat itu. Insiden pertama yang melibatkan kekerasan terhadap Tionghoa yang pernah dicatat sejarah adalah insiden Kansas 44 di Pariaman, Sumatera Barat di era pendudukan Jepang, ketika pejuang-pejuang kemerdekaan mengeksekusi seorang mata-mata keturunan Tionghoa karena dianggap membocorkan aksi-aksi mereka. Sayangnya, peristiwa itu membesar dan menyasar semua orang Tionghoa di wilayah itu, yang mengakibatkan eksodus besar-besaran orang Tionghoa keluar dari Pariaman. Sejak itu, hampir tidak ada orang Cina di daerah Pariaman untuk waktu yang lama. Inilah untuk pertama kalinya orang-orang pribumi terlibat kekerasan politik dengan keturunan Tionghoa. Dua komunitas yang hidup damai selama ratusan tahun akhirnya hancur akibat residu-residu kolonialisme. Kemudian, pasca proklamasi kemerdekaan, seperti yang kita tahu, Belanda tidak mau mengakui keberadaan Republik Indonesia dan masih berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Para pemuda, khususnya di kota-kota besar, membangun kekuatan, mengorganisir aksi-aksi kecil yang menyasar orang-orang yang dianggap kaki tangan Belanda. Inilah dalam sejarah dikenal dengan istilah masa bersiap, yang menelan korban sekitar 3.500 sampai 20.000 nyawa. Orang-orang Belanda dan keturunan Eropa yang masih tersisa di dalam kota diteror dan dibunuh. Korban juga menimpa orang-orang keturunan Cina yang dianggap kolaborator Belanda. Rumah-rumah mereka dibakar, banyak dari mereka ditembak dengan cara yang kejam. Aksi-aksi beringas itu dilakukan secara sporadis dan biasanya melibatkan kebencian personal. Pada bulan-bulan awal kemerdekaan, beberapa tokoh Tionghoa menemui para pemimpin republik untuk menjelaskan posisi mereka dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun di level bawah, sangat sulit mengatur perilaku laskar-laskar rakyat yang memang belum terlatih dalam satu komando. Mereka masih sulit mengidentifikasikan mana Tionghoa yang pro kemerdekaan dan mana yang pro Belanda. Akibatnya, semua dipukul rata. Konflik berdarah pertama terjadi di Tangerang, menyebar ke Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam masa itu juga, tentara Inggris mendarat di Medan, Sumatera Utara. Kedatangan Inggris memberikan harapan bagi para pemuda Tionghoa Medan untuk membentuk satu milisi. Atas bantuan Inggris, mereka membentuk milisi bersenjata. Milisi itu dinamai Pau An Tui. Anggota Pau An Tui dibekali senjata api
serta wewenang untuk turun dalam aksi pengamanan masyarakat Tionghoa yang setelah proklamasi kerap menjadi sasaran penyerangan pribumi. Pau Antui juga dibentuk di Jakarta dan di beberapa kota di Jawa. Pau Antui ini sebenarnya mengklaim dirinya netral, namun setelah Inggris mengalihkan kekuasaannya kepada Belanda, Pau Antui malah mendekat kepada Belanda yang membuat mereka semakin dibenci oleh pejuang Republik. Keberadaan Pau Antui dimanfaatkan oleh Belanda untuk menggembosi kemerdekaan Indonesia. Beberapa pemimpin Pau Antui mengkritik proklamasi Indonesia secara terang-terangan karena terpengaruh Belanda. Bahkan di Medan, Sumatera Utara, Pau Antui dikompori Belanda untuk menyerang tentara Indonesia di Brastagi. Pejuang Republik melakukan pembalasan yang menyebabkan pimpinan mereka ditembak mati. Setelah Belanda keluar sepenuhnya dari Indonesia, Pau Antui dibubarkan, dan demi menjaga aksi balasan, Kementerian Penerangan Republik Indonesia menerbitkan buku berjudul Republik Indonesia Sumatera Utara. Dalam buku itu dijustifikasi situasi yang mendasari sikap orang-orang Tionghoa di Sumatera. Dalam buku itu ditulis, aksi membelot Pau Antui dapat dimaklumi karena mereka sangat tidak berdaya dan ditindas di era Jepang, sekaligus melihat kemungkinan untuk bebas ketika Inggris dan Belanda datang kembali ke Indonesia. Kementerian Penerangan merilis sikap bahwa tidak semua kaum Tionghoa menyadari esensi sepenuhnya dari revolusi kemerdekaan Indonesia. Makanya tindakan Pau Antui harus dimaklumi. Apa yang dilakukan Kementerian Penerangan bertujuan untuk meredam konflik yang lebih luas.